فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di akhir-akhir muka surat 102 dari Aqidah Ar-Raziyain. Aqidah Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Raziyain. Catatan kaki. Qala Imam Abdul Qasim Al-Asbahani, Qawamus Sunnah, ulama tahun 500-an, rahimahullah, wa kadzalika ajma'a ahlul Islam mutaqaddimuhum wa mutaakhiruhum ala riwayatil ahadits fi sifatillah. Demikian pula kaum muslimin bersepakat. Jadi bukan hanya ahlu sunnah, tapi orang Islam, berarti yang tidak sepakat dengan ini, keislamannya mengalami kerusakan. Apakah kafir? Tidak wajib langsung kafir, tapi mengalami kerusakan, menyelisihi ijma' kaum muslimin. Generasi terdahulu dan generasi belakangan dari mereka untuk meriwayatkan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah, wa fi masailil qadar, dan tentang masalah takdir, wa ru'yah, dan masalah dilihatnya Allah pada hari kiamat, wa aslil iman, tentang prinsip keimanan, wa syafa'ah, ini sisi pendalilan yang diinginkan. Syafaat memang betul-betul ada. Selesai dari Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Wa syafa'atu ba'duha yahtassu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat sebagiannya memang khusus dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ba'duha lam takun kadzalik, sebagiannya tidak demikian. Wa hiya mabsutatun fi mawdhi'in mustaqillin lituliha. Dan pembahasan syafaat ini dijabarkan, yaitu diperinci di tempat tersendiri, yaitu bukan di kitab ini karena dia panjang pembahasannya. Masuk ke fasal baru. Isbatul ba'si ba'dal maut haqiqatan yaumal qiyamah. Ditetapkannya pembangkitan para makhluk setelah kematian secara hakiki pada hari kiamat. Qala rahimahullahu ta'ala wal ba'su min ba'dil maut haq. Termasuk keyakinan seluruh ulama yang kami dengar, kami jumpai di berbagai negeri-negeri muslimin adalah bahwasanya dibangkitkannya para makhluk setelah kematian itu adalah benar adanya. Menyelisih apa? Kelompok komunis dan yang lainnya. Qala al-mu'allif wafaqahullah, inna ahla sunnati wa jamaah yu'minuna bi khabarillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ahlu sunnah wal jamaah beriman kepada berita Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, annal yaumal akhiraat, bahwasanya hari akhir itu pasti tiba. Summa yakunul ba'ats, kemudian yang terjadi adalah pembangkitan. Setelah penghancuran maka pembangkitan. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha, dan bahwasanya hari kehancuran, sa'ah artinya adalah kehancuran, hari kehancuran itu pasti datang tanpa ada keraguan di dalamnya. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dan bahwasanya Allah akan membangkitkan orang yang di dalam pekuburan. Man, ini secara lafadznya mufrad, tetapi secara makna dia umum. Makanya fil kubur, ini jamak dari qabr. Tak mungkin satu orang dikubur banyak kuburan kan, biasanya ya. Lalu bagaimana ini man? Ya memang man secara lafadznya mufrad, tetapi secara makna dia jamak. Makanya fil kubur, bukan man fil qabr. Wa qala subhanahu wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun, dan bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya kalian hanya kepadanya kalian itu dikumpulkan. Jar majrur didahulukan sebagai pembatasan, hanya pada Allah bukan pada yang lain kalian itu dikumpulkan. Nah ini polanya pola ancaman. Kalau kembali kepada Allah berarti apa? Laksanakan perintah, jauhi larangan agar mendapatkan pahala dan selamat dari siksa. Karena ada pemeriksaan. Fakullun yarji'una ilallahi bi abdanihim, maka setiap fakulluhum, setiap orang
mereka semua, ya semua orang akan kembali kepada Allah dengan badan-badan mereka. Tidak seperti keyakinan sebagian ahli kalam yang dikembalikan hanya ruh, badan sudah hancur, yang hancur tak mungkin kembali. Katanya yakin Allah Ta'ala punya kekuasaan yang mutlak. Kenapa Allah tak kuasa untuk menghidupkan, untuk mengembalikan badan yang hancur? Ini sebagian ahli kalam mengingkari. Dan pengingkaran itu menunjukkan jahilnya mereka. Litil kal adillatil mutakatsirah. Berdasarkan dalil-dalil yang banyak. Khilafan li ba'dil falasifah. Berbeza dengan pendapat sebagian falasifah, ahli filsafat. Wa qala jalla jalaluh. Allah yang Maha Agung keagungannya berfirman, wa huwa alladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian dia mengembalikannya lagi, dan pengembalian itu lebih mudah bagi dia tanpa ada mafhum mukhalafah. Kalau ini lebih mudah, apakah yang pertama susah? Bukan. Tapi yang pertama senang, yang kedua lebih senang lagi tanpa ada mafhum mukhalafah. Baik. Yang pertama tak ada apa? Contoh. Itu aja senang untuk Allah. Yang kedua sudah pernah ada contoh dan bahan-bahan pun ada, maka itu lebih senang lagi, lebih mudah. Fihi isbatul ba'si ba'dal mauti yaumal qiyamah. Di dalam ayat tadi ada penetapan. Di dalam wahyu tadi ada penetapan tentang dibangkitkannya para makhluk setelah kematian pada hari kiamat. Tentunya pola-pola seperti ini yaumul qiyamah dia muta'alliq dengan apa? Al-ba'as, bukan muta'alliq kepada al-maut, kematiannya di dunia, tapi pembangkitannya yang di hari kiamat. Khilafan lil kafirin al-munkirin dzalik. Berbeza dengan pendapat orang-orang kafir yang mengingkari itu. Wa yastab'iduna hayatal idham. Dan mereka menganggap mustahil hidupnya tulang belulang ba'da ayyakuna ramima, setelah menjadi tulang belulang yang rebut, yang hancur luluh. Nah, dalilnya yang disebutkan setelah itu. Fasal turuqu isbatillahi lil ba'si ba'dal maut. Beberapa jalan atau metode yang Allah datangkan untuk menetapkan pembangkitan setelah kematian, yaitu pola dalilnya ada berapa? Dalil banyak sekali. Namun pola dalil tentang adanya hari berbangkit itu ada beberapa pola di dalam Al-Qur'an. Qad nabbahallahu ala qudratihi ala ihya'il mauta bituruq. Allah Ta'ala telah mengingatkan tentang kekuasaan dia, kemampuan dia untuk menghidupkan orang-orang mati dengan beberapa cara. Penjelasannya sebagiannya disebutkan oleh Imam Yahya bin Abil Khair Al-Amrani di dalam kitab beliau Al-Intisar, ulama tahun 500-an juga itu. Minha diantaranya at-tariqul ula. At-tariqul awal, tariq kata Ibnu Mandur boleh mudzakkar boleh muannas. Jadi boleh tariqul ula, boleh tariqul awal, tak masalah. At-tadhkiru bi annahu huwallazi ahyan nasa awwala marrah. Pola pertama adalah Allah mengingatkan bahwasanya dialah yang menghidupkan manusia pada kali yang pertama. Berarti apa? Fahuwa qadirun ala ihya'ihim marratan ukhra. Maka dia juga mampu untuk menghidupkan mereka pada kali yang lain. Baik, Allah mampu melakukan itu berulang-ulang, terserah dia. Ini pola qiyas. Kalau mampu pada kali pertama, mampu pula pada kali yang kedua. Bahkan apa? Qiyas aulawi, karena lebih mampu lagi, lebih senang. Sudah pernah ada contohnya. Qala Allah Ta'ala, awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfah. Apakah manusia tidak melihat bahwasanya kami telah menciptakan dia dari nutfah, dari air mani. Fa idza huwa khasimun mubin. Idza fujaiyah, dia harf, datang setelahnya adalah isim. Tiba-tiba saja, maka tiba-tiba saja, yaitu dengan serta-merta dia menjadi penentang yang jelas penentangannya. Dulu tak mampu bicara, diajari sikit-sikit, setelah pandai bicara malah membantah Allah. Nah, ini tak tahu diri, naudzubillah. Tayyib, wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Dia membuat untuk kami permisalan dan dia lupa pada penciptaan dirinya sendiri. Permisalan dengan apa? Tulang belulang yang reput itu. Nah, dia lupa dirinya sendiri. Jadi permisalan yang bagus tentang kemampuan Allah, dia lupa. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dia bertanya, siapakah yang mampu menghidupkan tulang belulang ini
dalam keadaan dia sudah hancur luluh. Wawunya wawu haliyah. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan wahai Rasulullah kepada orang itu, yang menghidupkannya adalah zat yang menciptakannya pada kali yang pertama. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dia maha tahu terhadap setiap makhluknya. Baik. Jadi di sini ada dua ilah untuk menggabungkan dua perkara tadi. Ilah pertama adalah kemampuan, ilah kedua adalah ilmu. Dia tahu penciptaan pertama, tentunya dia tahu penciptaan yang kedua. Maka tak ada alasan untuk mengingkari kemampuan Allah Ta'ala menciptakan, yaitu kenyataan bahwasanya Allah akan menciptakan atau menghidupkan pada kali yang lain. Wa qala subhanahu ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'ats. Wahai umat manusia, apabila kalian berada di dalam keraguan. Ini taukid kuat sekali di dalam masalah balaghah. Bukan in kuntum murtabin, apabila kalian meragukan, atau in kuntum tartabun, merasa ragu. Tapi fi raib, betul-betul keraguan dan kebimbangan itu sampai menyelimuti kalian. Ini betul-betul apa? Yaitu balaghahnya kuat sekali di sini. Kenapa Allah memilih fi raib? Bukan dengan jumlah ismiyah biasa, yaitu murtabin, atau jumlah fi'liyah tartabun, tapi fi raib, betul-betul kalian berada dalam situasi itu, dikepung situasi itu. Baik. Walaupun sampai keraguan tingkat paling parah, baik, maka Allah akan memberikan penjelasan yang menyelamatkan kalian dari keraguan tadi. Memang Quran adalah obat. Fa inna khalaqnakum min turab. Maka sesungguhnya kami menciptakan kalian minal ba'si, keraguan, kebimbangan terhadap hari berbangkit. Maka sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari debu. Summa min nutfah, yang dari debu adalah Nabi Adam. Kemudian nutfah ini adalah anak keturunannya, sebagaimana telah Allah perinci di dalam surat As-Sajdah. Summa min alaqah, kemudian dari darah yang tergantung, alaqah. Summa min mudghah, kemudian dari segumpal daging yang ukurannya hanya seukuran yang mungkin digigit oleh mulut, masuk ke dalam mulut. Baik, ini aja siapa manusia yang mampu menciptakan dari ini kemudian ke sini kemudian ke sini? Tak mampu, hanya Allah yang mampu. Baik, kalau Allah mampu melakukan ini, mampu pula melakukan pada kali yang kedua. Mukhallaqah, yang disusun, dibentuk, wa ghairi mukhallaqah, dan ada juga yang tidak dibentuk. Kembali ke takdir Allah Ta'ala. Linubayyina lakum, untuk kami terangkan kepada kalian. Terangkan apa? Maf'ul bihnya dihapus, menunjukkan ini umum, yaitu kekuasaan, kemampuan, kesempurnaan ilmu, dan seterusnya. Wa nuqirru fil arhami ma nasya, dan kami jadikan menetap di dalam rahim-rahim wanita apa yang kami kehendaki. Ada yang selamat, ada yang jadi apa? Sakat, yaitu apa namanya? Bayi yang keguguran itu ya, yang gugur itu. Nah, kita bersyukur Allah jadikan kita termasuk yang selamat dan mampu hidup, mampu makan KFC, makan apa saja, sudah. Nah, yang lain ada yang tak mampu, bahkan tak sempat menikmati hidup. Baik. Jelas ini kenikmatan untuk keumuman manusia. Ila ajalim musamma, sampai pada batas waktu yang telah ditentukan, mungkin 8 bulan, 9 bulan, ada yang 12 bulan, terserah Allah Ta'ala. Summa nukhrijukum tifla, kemudian kami keluarkan kalian sebagai bayi, tak mampu apa-apa, serba tergantung pada orang lain. Summa litabluhu asyuddakum, kemudian yaitu kami piara kehidupan kalian agar kalian mencapai masa terkuat kalian. Asyud, kata jumhur ulama, adalah usia 40 tahun. Wa minkum may yutawaffa, di antara kalian ada yang diwafatkan dalam ayat yang lain, yaitu sebelum mencapai itu. Wa minkum may yuraddu ila ardhalil umur, dan di antara kalian, dari kalian ada yang dikembalikan kepada usia yang paling hina, yaitu sampai nyanyok dan seterusnya, sampai tua renta yang tak mampu berakal lagi, kembali seperti anak-anak. Likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a, agar, tentunya lamnya di sini adalah lamul akibah, bukan lamul taklil, tapi lamul akibah. Kesudahannya apa? Dia
tidak mengetahui sesuatu apapun setelah dia sebelumnya itu tahu. Sebagaimana dulunya tak tahu jadi tahu. Sekarang kembali lagi. Nikmat datang dari Allah, diberikan pada kita, suatu saat akan dikembalikan lagi ke dirinya, diambil lagi. Allahul musta'an. Wa qala ta'ala, kelanjutannya di masa hadapan insyaallah, wallahu a'lam.